Saya tinggal kirim, saya dipanggil wawancara, that's it. Saya datang wawancara. Tidak seperti itu. Jadi ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan sebelum wawancara itu penting sekali. Persiapan fisik, persiapan mental itu harus dilakukan. Jangan hanya sekedar wawancara. Oke, saya kemarin belasan wawancara saya lakukan. Ya udah, ini udah ke-16. Oke, saya lakukan. Tidak seperti itu. Setiap wawancara itu kita harus, kalaupun itu akhirnya gagal, evaluasi. Kenapa kita gagal? Sehingga pada saat kita next wawancara, kita siap dengan tidak mengulangi kesalahan yang lalu. Jadi kembali lagi untuk wawancara itu interpersonal kita harus kita siapkan, body language kita harus kita siapkan, mungkin dengan eye contact yang pas ya. Kadang-kadang orang dikatakan eye contact harus terjadi, dia melapatin terus gitu loh pewawancaranya, sehingga pewawancara jadi dengar gitu. Itu kan juga bukan hal yang tepat ya. Jadi kita harus belajar dan belajar. Jangan dikatakan ini langsung ditelan bulat-bulat. Dikatakan harus eye contact langsung, eye contact dilihatin terus. Dikatakan body language, hapuskan wah tangannya ke sana sini yang tidak karuan. Itu tidak seperti itu. Semuanya itu harus dipelajari. Tadi CV harus dibuat menarik, dipelajari, dibuat yang pas. Begitu juga dengan wawancara. Wawancara itu ada tekniknya. Kembali lagi, pada saat kita wawancara, sebelum wawancara kita juga tahu. Tadi disampaikan apa isi CV kita. Kita juga tahu, kita wawancara di perusahaan apa, di industri apa. Perbankan, di industri hospitality, di industri apapun, kita harus paham. Selain industrinya, kita harus paham perusahaannya ini perusahaan apa. Perusahaan yang sudah lama dengan culture yang seperti apa, atau perusahaan baru. Itu harus kita pahami semuanya. Jadi kembali lagi untuk wawancara, ada persiapan sebelum wawancara dan persiapan pada saat wawancara. Next. Mungkin ini saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya, karena ini sebetulnya hal-hal yang Bapak Ibu juga sudah tahu. Jadi saya hanya menyampaikan harus dipersiapkan loh. Tidak mengatakan saya sudah puluhan kali wawancara, saya paham. Tidak seperti itu, semuanya harus disiapkan secara fisik maupun mental. Pada saat wawancara jangan sebut juga kriuk-kriuk misalkan. Rupanya belum makan, rupanya terlambat bangun, mood juga sudah jadi berubah. Kita harus persiapkan semua itu. Next saja. Dengan latihan, tentunya juga harus dipersiapkan ya. Kalau bisa kita latihan dulu di rumah, bagaimana kita dengan bahasa kita menyampaikannya dengan jelas dan tegas. Kadang-kadang orang bicara sana sini untuk menjawab, tapi nggak tahu apa sih poinnya. Apa poin yang mau disampaikan? Bahasanya saja gitu loh, bisa 5 menit, 10 menit, 20 menit, tapi tidak ada poinnya. Next. Ini tadi juga sudah saya sampaikan, mungkin terakhir saja. Next. Oke. Jadi nggak ada ya. Mungkin nanti kita langsung diskusi aja, karena ini teori ini katanya bisa dibaca di buku. Saya tidak ingin menyampaikan teori, saya ingin menyampaikan sebenarnya di terakhir saya ada ini tidak. Oh iya, ada. Nggak ada ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu ini baru pulang dari Amerika, landing langsung ke sini. Demi. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan bahwa pelatihan. Pemerintah sendiri memang sekarang sangat concern terhadap pelatihan. Saya sendiri adalah pemberi kerja, tapi pemberi kerja ke luar negeri. Saya mengirim hampir setiap tahun lebih dari 3.000 orang. Dan masalah adalah dari Indonesia adalah skill. Jadi akhirnya yang kami kirim adalah yang low skill. Karena apa? Low skill itu adalah SD sampai SMA itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Akhirnya kami kirim ke luar negeri, dan sekarang pengiriman ke luar negeri adalah devisa negara terbesar kedua setelah oil and gas. Gak nyangka kan? Jadi itu kenapa? Jadi buat Bapak Ibu, saya sudah berusaha mengirim banyak negara.
seperti pernah kita kirim ke, kalau kita ke Eropa Barat masih sangat sulit. Tapi kalau Eropa Timur masih oke, karena bahasa Inggris masih ya begitulah. Tetapi skillnya dan attitude pencari kerja kita ini sekarang sangat-sangat ya kita kalau mau wawancara dulu, satu yang paling saya kesel, apalagi laki-laki datang pakai sepatu tapi nggak pakai kaos kaki gitu loh. Saya sebel banget gitu loh. Iya, enggak gitu loh. Jadi ya gimana gitu loh. Terus satu saya pernah tes smoothie, tiba-tiba lewat jatuhin kertas. Tapi dari 10 cuma satu yang ambil kertas itu angkatkan kembali. So EQ itu yang sangat bermasalah kepada anak-anak ini sekarang, tidak mau tahu, hanya concern buat themselves, dia nggak pernah concern terhadap orang lain. Itu yang perlu kita tingkatkan lagi, kan? Silakan nih kalau bertanya, kalau saya ngomong ini megang nggak bisa berhenti kalau saya. Oke.